Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan peta konsep tentang sifat dan hakikat kejiwaan manusia. Baiklah, langsung saja. Sifat dan hakikat kejiwaan manusia. Nah, ini dibagi dulu menjadi dua, yaitu sifat kejiwaan manusia dan hakikat kejiwaan manusia. Nah, yang pertama yaitu sifat kejiwaan manusia. Nah, apabila kita berbicara tentang sifat kejiwaan manusia, kita akan berpikir ibaratnya peribahasa, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Nah, ini merupakan gambaran dari terbentuknya sifat dan karakter manusia yang tak jauh berbeda, bahkan cenderung mirip dengan sifat dan karakter orang tuanya. Namun, ada yang terlupakan bahwa kondisi yang terjadi pada kedua orang tua saat proses pembuahan, proses pembiasaan, pola asuh dan cara orang tua menghadapi putra-putrinya akan membentuk sifat tertentu pada anak. Nah, jadi sebenarnya sifat kejiwaan manusia atau karakter pada anak mulai terbentuk mulai usia 0 kelahiran sampai 5 tahun. Nah, manusia mempunyai 3 sifat dasar, yaitu sifat biologis, sifat hewani, dan sifat intelektual. Baiklah, yang pertama sifat biologis. Pada sifat biologis, manusia tumbuh secara alami dengan prinsip biologi, yaitu dengan menggunakan lingkungannya. Yang kedua, sifat hewani. Nah, pada sifat hewani, dengan adanya perasaan-perasaan hakiki, manusia mengalami desakan internal untuk mencari keseimbangan hidup, yaitu melalui peralatan indera manusia yang menjadi sadar dan menuruti keinginan-keinginannya. Yang ketiga yaitu sifat intelektual. Nah, pada sifat intelektual, manusia mampu menemukan benar atau salahnya sesuatu, atau baik atau buruknya sesuatu, serta juga dapat mengarahkan keinginan dan emosinya. Nah, pada sifat intelektual inilah yang membedakan antara manusia dan dari makhluk yang lainnya. Dengan adanya sifat intelektual ini, manusia dilebihkan derajatnya dari makhluk-makhluk lain, yang juga bisa disebut sifat hakiki kejiwaan manusia, karena secara hakiki sifat tersebut hanya dimiliki oleh manusia dan tidak terdapat pada hewan. Baiklah, pembahasan yang selanjutnya yaitu hakikat kejiwaan manusia. Nah, hakikat kejiwaan manusia terwujud dengan adanya kekuatan-kekuatan serta aktivitas-aktivitas kejiwaan dalam diri manusia, yang semua itu menghasilkan tingkah laku yang lebih sempurna. Nah, menurut para ahli psikolog menyatakan bahwa hakikat manusia adalah rohani atau jiwa. Jadi jasmani dan nafsu merupakan alat atau bagian dari rohani. Nah, sifat hakiki manusia adalah ciri-ciri karakteristik yang secara prinsip membedakan manusia dari hewan. Meskipun antara manusia dengan hewan banyak kemiripan, terutama dilihat dari segi biologisnya. Nah, berdasarkan observasi dan introspeksi, Plato mengungkapkan bahwa jiwa manusia terdiri atas 3 kekuatan, yaitu akal, nafsu, dan spirit. Baiklah, yang pertama yaitu akal. Nah, akal ini yaitu sebagai kekuatan terpenting dari jiwa manusia, yang dikatakan oleh Plato bahwa akal adalah bagian jiwa manusia yang merupakan kekuatan untuk menemukan kebenaran dan kesalahan. Dengan adanya akal, manusia dapat mengarahkan seluruh aktivitas jasmani dan kejiwaannya, sehingga manusia mampu memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera. Yang kedua yaitu nafsu. Nah, nafsu ini yaitu sebagai stimulus gerakan fisik dan kejiwaan, dan merupakan kekuatan paling konkret dalam diri manusia. Nah, nafsu ini terbentuk dari segenap kekuatan keinginan dan selera yang sangat erat hubungannya dengan fungsi-fungsi jasmania. Yang ketiga yaitu spirit. Nah, spirit ini yaitu sebagai kekuatan penggerak kehidupan pribadi manusia. Dan spirit ini adalah kekuatan untuk gagasan-gagasan yang telah diputuskan oleh akal, yaitu melalui pemilihan berbagai alternatif gagasan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu aktivitas kejiwaan manusia. Nah, aktivitas kejiwaan manusia ini memiliki 3 gejala, yaitu
gejala jiwa kognisi atau pengenalan, gejala jiwa konasi atau kemauan, dan yang terakhir gejala jiwa konasi. Baiklah, yang pertama gejala jiwa kognisi atau pengenalan. Nah, istilah kognitif berasal dari kata cognition yang pada kata knowing berarti mengetahui. Dalam arti luas, kognisi ini ialah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah kognitif ini menjadi populer sebagai salah satu domain atau wilayah atau ranah psikologis manusia yang meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan pembahasan, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesenjangan, dan keyakinan. Nah, selanjutnya yang kedua, gejala jiwa konasi atau kemauan. Nah, kemauan atau kehendak ini ialah suatu fungsi jiwa untuk mencapai sesuatu, yaitu kehendak ini kekuatan dari dalam dan tampak dari luar sebagai gerak-gerik, yang dapat diartikan aktivitas psikis yang mengandung usaha aktif dan berhubungan dengan pelaksanaan suatu tujuan. Nah, tujuan ini adalah titik akhir dari gerakan yang menuju suatu arah. Adapun tujuan kemauan adalah pelaksanaan suatu tujuan-tujuan yang mana harus diartikan dalam suatu hubungan. Dalam istilah sehari-hari, kemauan dapat disamakan dengan kehendak atau hasrat. Nah, kehendak ini ialah suatu fungsi jiwa untuk dapat mencari sesuatu. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu gejala jiwa emosi. Nah, gejala jiwa emosi ini yaitu perasaan. Nah, perasaan ini adalah sesuatu pernyataan jiwa yang sedikit banyak bersifat subjektif untuk merasakan. Perasaan tersebut termasuk gejala jiwa yang memiliki semua orang dan tingkatannya tidak sama setiap orang itu. Nah, perasaan tidak termasuk gejala mengenal. Walaupun demikian, perasaan ini sering juga berhubungan dengan gejala mengenal. Nah, perasaan ini memiliki dua jenis, yaitu perasaan jasmaniah dan rohaniah. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Terima kasih.